Shalom teman-teman, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang mengaku kalau kita itu adalah anak Tuhan, kalau kita itu adalah pengikut Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Karena banyak yang mengaku kalau dia itu anak Tuhan, kalau dia itu pengikut Tuhan, tapi nyatanya kehidupannya gak sesuai dengan yang Tuhan mau. Dengan kata lain, dia hidup hanya dengan egonya sendiri. Dia beribadah semaunya sendiri, dia pelayanan semaunya sendiri, bahkan hidupnya pun sesuai dengan egonya sendiri. Bagaimana dengan kita selama ini terhadap Tuhan? Mungkin kita udah jadi orang Kristen, kita udah melayani, tapi apakah kita masih turut dengan ego kita sendiri? Mungkin kita masih disebut dengan anak Tuhan, mungkin kita masih disebut dengan pengikut Tuhan, tapi kalau sikap kita, kalau ibadah kita, kalau pelayanan kita sama seperti yang tadi disebutkan, berarti kita adalah anak Tuhan, pengikut Tuhan yang tidak menghormati Tuhan. Ya teman-teman, biar kita mau merenungkan bagaimana kita dengan Tuhan, jangan sampai selama ini, sejauh ini kita menjadi orang Kristen, tapi nyatanya kita menjadi orang Kristen yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kali ini Kak Devi ngambil ayat dari Mazmur 95 ayat 1-11. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkap di rumah. Nah, kali ini Kak Devi mau share gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang bisa menghormati Tuhan. Yang pertama itu adalah kita harus mengenal Tuhan. Kita harus memahami, menyadari siapa sih Tuhan. Kita mau baca di Mazmur 95 ayat yang kedua. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Di sini dikatakan biarlah kita menghadap wajahnya. Saat kita menghadap wajahnya, ini berarti ada satu pengenalan. Saat kita menghadap wajah Tuhan, berarti kita mengenal siapa Tuhan. Dan siapakah Tuhan? Kita membaca di ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Teman-teman renungin deh ayat-ayat ini. Betapa besarnya Tuhan kita, betapa hebatnya Allah kita. Dia yang punya segala sesuatu alam semesta ini. Kalau kita mau belajar merenungkan gimana sih sikap kita selama ini terhadap Allah yang besar, terhadap Tuhan yang besar, yang pencipta alam semesta ini. Kadang-kadang kita gak menghormati Tuhan. Kita mau semaunya kita sendiri. Ya, kita mau belajar bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita mau belajar terus. Jangan sampai selama ini kita menjadi orang Kristen ternyata kita belum mengenal siapa Tuhan. Kita hanya tahu, oh iya Tuhan Yesus, oh iya itu Tuhan. Tapi kita gak memahami secara benar siapa Tuhan. Makanya kita sering bersikap semaunya sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus menyadari siapa kita. Kita mau baca di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dikatakan kita adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Berarti bukan Tuhan yang mengikut kita, tapi kita yang mengikuti Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Maksudnya apa? Teman-teman coba bayangin kalau misalnya kita sedang ada di sikap berlutut dan Tuhan ada di depan kita. Siapa yang terbesar? Pribadi siapa yang besar? Pasti Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang besar. Dan di sini kita mau diingatkan, di-remind kembali siapa sih kita. Kalau selama ini kita masih bersikap semaunya sendiri, kita diingatkan lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang besar.
kita tuh gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah jangan keraskan hati kita. Kita mau baca di ayat yang ke-8 dan ke-9, dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ayat ini adalah mengisahkan tentang bangsa Israel. Waktu perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mereka kehabisan air, mereka kehausan. Lalu mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka sampai berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu sikap yang sangat-sangat mengecewakan Tuhan, sikap-sikap yang sangat membuat Tuhan marah. Mereka mengeraskan hati mereka. Jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Di saat kita susah, kita mengeraskan hati kita terhadap Tuhan. Tuhan mau kita sadar siapa kita. Tuhan mau kita belajar untuk merendahkan hati kita, untuk kita bisa menghormati Tuhan. Kita gak bisa punya hati yang keras, kita harus punya hati yang rendah, supaya kita sadar Tuhan itu lebih besar, pribadi yang sangat terbesar. Dan teman-teman, apa sih ganjaran atas orang-orang yang tidak menghormati Tuhan? Apakah sama yang menghormati Tuhan? Tentu enggak, ada ganjarannya. Ada di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, maka aku bersumpah dalam kemarahanku, mereka tidak akan masuk ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersama aku. Jadi ganjarannya adalah yang pertama yang pasti Tuhan marah. Dan yang kedua adalah dikatakan mereka tidak akan masuk ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersama aku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak akan mengalami janji Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak akan mengalami janjinya Tuhan. Dan ini di istirahat bersama aku, maksudnya adalah apa? Saat kita istirahat bersama Tuhan, di situ ada damai sejahtera, ada naungan Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Bukankah itu semua yang dicari oleh manusia, teman-teman? Jadi kalau misalnya kita menyadari itu semua yang kita butuhkan, lalu kenapa kita gak bisa menghormati Tuhan? Baiklah, kita mau belajar teman-teman, untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih bisa menghormati Tuhan lagi, yang lebih bisa menyenangkan hati Tuhan lagi. Sekian sharing dari Kak Devi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.